Kita MC-nya harus kompak. Satu, dua, tiga. Shalom. Selamat sore. Udah sempat istirahat? Tapi udah makan kan yang pasti? Udah kenyang belum? Jam berapa ya? masih ada 2 sesi. Lagi kita makan malam. Benar. Nanti makan malamnya boleh sepuas-puasnya, tergantung Kak Sari. Mana Kak Sari? Boleh nggak sepuasnya Kak Sari? Oh boleh kan? Oh, bagi porsi-porsi ini ya tadi. Iya. Kakak-kakaknya di luar boleh masuk dulu. Kita akan mulai sesi kedua ya Kak ya? Iya betul. Sesi keduanya boleh dilihat temanya apa ya yang akan dibahas kira-kira. Coba dicek di rundown-nya. Kira-kira apa ya? Berkualitas dalam keterbatasan. Iya. Kadang-kadang ya Kak ya, kejenuhan itu pasti ada. Pasti. Iya. Kakak pernah jenuh nggak Kak? Pasti. Saya jenuh itu berapa tahun ya? Berapa tahun Kak Pep saya aja? Iya, begitu. Nah, Kak, bagaimana cara kita supaya pelayanan kita itu tidak jenuh? Nanti ada jawabannya. Saya juga mau cari tahu dulu. Iya. Biar kita bisa mengatasi kalau kita tiba-tiba jenuh, kita mengingat kata Ibu Pendeta Nandi. Jadi di kakak-kakak di sini udah gak ada jenuh lagi untuk melayani. Yang Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, yang pasti saat ini masih ngantuk. Karena apa? Cuacanya mendukung, ya kan adem. Terus apalagi Kak? Habis makan istirahatnya cuma sebentar. Tapi kita mau bangkit berdiri yuk, kita bergerak dulu. Berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Jangan sampai Yesus Belum belum. tahu sih belum. Ayo, kakak-kakak, tangannya coba. Oke, ayo saya kan cuma memberi aba-aba supaya tangannya direntangkan. Kan kita tadi habis makan, ada yang habis mandi, ya jadi kita masih pemanasan, ngeles dikit ya. Ya, ayo musik, semangat ya. Boleh duduk. Nah, tapi bagaimana ketika kita nanti diperhadapkan dengan pergumulan ya Kak ya? Nah, apakah kita tetap di tempat zona yang nyaman atau kita keluar dari zona nyamannya itu? Nah, ya begitu juga dengan pelayanan kita. Kadang-kadang ketika kita, wah kayaknya materi ini gampang lah, aku nggak usah persiapan kecil gitu ya. Nah, karena kerasa kita udah nyaman, ya kan? Jadi pas cerita malah ngeblank ya Kak? Malah ngeblank. Akhirnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan beri aku hikmat, beri aku kekuatan di dalam keterbatasan aku. Pernah nggak kakak-kakak seperti itu? Pasti pernah ya? Pernah. Ya, karena apa? Yaitu kita sudah merasa di zona nyaman, jadi kita menganggap semuanya itu mungkin ya biasalah gitu. Tapi ketika ada materi yang susah, yaitu tadi baru kita berharap, Tuhan tolong aku, bantu aku Tuhan dengan keterbatasan aku. Nah, nanti kita akan menemukan jawabannya. Sebelumnya kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Dini. Katanya biar pengurus kebagian semuanya, itu amanah dari panitia. Mari kakak-kakak sebelum kita mulai sesi kedua, kita berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan jika Kau telah berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Jika tadi kami sudah mendengarkan sesi 1, nah sebentar lagi kita mau masuk ke sesi 2. Kiranya Tuhan, apa yang nanti akan dijelaskan oleh
Bu Pendeta Kristiana, apa yang akan dipaparkan kiranya dapat bermanfaat bagi kami Tuhan, dan kiranya dapat menjadi pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati juga kesehatan kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti acara ini dan sampai besok juga Tuhan, berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, sebelum masuk sesi boleh minta waktu ya, ketua acara. Nah, kakak-kakak di sini mungkin bingung ya, ini pengurusnya siapa, ketua panitianya siapa gitu ya? Kayak meraba-raba ya, siapa? Meraba-raba yang pasti kan tentunya. Kalau ketua komisi kajian kita udah gak asing lagi ya. Dia sering kami jadikan apa Mas Ari? Ya, untuk semua pengurus kami panggil dulu, pengurus dan panitia. Pengurus boleh di sebelah kanan saya dan panitia boleh di sebelah kiri saya. Sebelum kita melanjutkan ke acara sesi 2. Ayo yang merasa dirinya panitia. Ya, satu lagi artis kita yang juga. Nah, ini dia artis kita. Ya, kakak-kakak, inilah sebagian dari kami pengurus nanti dan panitia. Nanti akan Kak Bosman perkenalkan satu-satu. Kak Bosman ini luar biasa, dia mempersiapkan ini 3 tahun yang lalu. Ya, terima kasih kakak-kakak. Semoga kita masih tetap semangat ya, walau di dalam penelitian kita yang pasti Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Ya, secara singkat inilah kami tim pekerja yang langsung berhubungan dengan program Komisi Anak GKI Kajadu untuk kebersamaan kita. Oh ya, ini speaker ini masih masuk Pak. Ya, untuk periode 2024 sampai 2027, 3 tahun masa kepengurusan ini kami lah. Aku Bosman Manurung sebagai ketua. Di sini ada Kak Yolanda. Aku dari GKI Cinere, Kak Yolanda dari GKI Serpong, sekretaris. Ada Kak Dini dari GKI Geraha Raya. Ada Kak Sari. Bendahara. Aku bilang bendahara tadi. Ngeles sedikit nggak apa-apa. Ketua. Kali ini dari Geraha Raya sebagai bendahara, Kak Sari dari Bintaro, GKI Bintaro Poktiku sebagai ini banyak tugasnya kalau Kak Sari. Iya. Kalinda dari GKI Palsi Gunung sebagai anggota. Dan di sini ada panitia yang luar biasa kerjanya. Kalau kami pengurus hanya memantau, tapi yang benar-benar bekerja tim panitia. Siapa yang tahu ketuanya? Siapa yang tahu ketuanya? Iya, ketua panitia kita itu Kak Lugas dari Palsi Gunung. Calon ketua Komisi Anak Kajadu. Oke, kalau Lugas mungkin bisa memperkenalkan teman-teman. Oke, kita singkat aja ya supaya acara bisa jalan terus dan karet. Oke, di sini saya sebagai koordinator untuk acara kebersamaan kita. Saya dibantu teman-teman yang hebat di sini. Kasih tepuk tangan dulu dong. Semoga saya nggak lupa namanya. Di sebelah kanan saya ada Kak Angel,
ada Kak Femi. Kak Emil dari GKI Cilodong. Oke. Sama GKI-nya. Iya. Wah, ini lupa beneran Kak. Nanti aku bantu. Kak Emil dari GKI Cilodong, Kak Femi sama dari GKI Pasir Gunung. Beda dong Cilodong pasti dulu. Sama dengan saya, kemudian ada Kak Tere. Kak Tere GKI Cinere. Ada Kak Endang. Kak Endang dari Sarwa Indah. Ada Bang kita yang ganteng Taiko. Kak Eko dari Bintaro Opong Tiku. Kak Eko mantan pacarnya Kasari. Kemudian ada Kak Reno. Kak Reno dari Geraha Raya. Ada Kak Indah. Kak Indah dari Cira, Dari Cira, Ciluduk Raya. Ada Kak Rika. Kak Rika dari Maleo Raya. Ada Kak Darti. Kak Darti dari Pondok Indah. Ada Kak Belinda. Kak Belinda dari Serpong. Sama Kak Wijaya. Dari Ampel. Oke. Kita juga didampingi, dilayani juga oleh pemusik-pemusik kita yang hebat. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Ini ada satu abang kita yang paling ganteng nih. Abang Nando. Abang Nando. Kak Nando dari GKI Cinere. Kemudian nah yang ini nggak usah dikenalin, yang satu lagi ya. Ada Kak Julius dari Kebayoran Baru. Terima kasih kakak-kakak musik. Kemudian ada kameramen kita yang selalu setia megang kameranya, Karama. Karama dari Klasis. Dari Klasisnya Karama. Jadi di Klasis ini kita ada yang namanya Komisi Digital Ministry yang selalu membackup kita untuk publikasi dan dokumentasi dalam setiap acara badan pelayanan. Jadi Karama ini perwakilan dari KGM yang selalu membantu kita. Terima kasih Kak Rama. Tepuk tangan dong buat Kak Rama coba. Jadi contohnya itu produknya Kak Rama. Spanduk. Ini produknya Kak Rama. Desain Kak Rama semua. Itu kan. Terima kasih Kak Rama. Oke, gitu aja perkenalan dari kita. Semoga kita masih tetap semangat, tetap berkomunikasi kalau nanti kita udah nggak di sini juga. Oke, kita mau mulai acara kita serahkan kembali ke Kalina. Ya, terima kasih buat kakak-kakak. Ya. Kembali ke Kak Ibu ini. Kami Ibu persilahkan Kristiana. waktu dan tempatnya. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan saya. Sudah capek kan? Sudah capek kan? Ah, suaranya kayak suara 2 orang. Sudah capek kan? Oh, benar suaranya 10.000 orang gitu. Waduh, tepuk tangan dulu bagi semua. Udah keren karena bagiannya sudah sama. Ini namanya juga Mas. Baik, sekarang kita belum berdoa ya, kita berdoa dulu sebelum kita memulai sesi kita yang berikut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sore ini kami tetap diberi Tuhan kekuatan, sukacita, kegembiraan karena kami masih ingin melanjutkan kegiatan retret kami. Kami akan masuk sesi 2. Mohon beri kami kemampuan dan beri kami hikmat Tuhan agar kami bisa memahami apa yang Tuhan mau untuk kami pahami, agar kami bisa melanjutkan karya pelayanan kami di tengah gereja kami masing-masing, di tengah anak-anak sekolah minggu yang kami layani. Pimpin dan tuntun dalam sesi yang kedua ini, biar Roh Kudus bersama dengan kami, menguasai kami semua, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan sesi 2 ini. Amin.
Kak, sesi 2 kita temanya apa ya? Oh itu dia. Tetap berkualitas dalam keterbatasan. Pertanyaan saya sebenarnya, memang kita terbatas ya? Keterbatasannya ada nggak Kak? Yakin? Yakin? Oh gitu, baik. Kalau itu sudah pengakuan, saya senang ya. Karena kalau sudah merasa tidak punya keterbatasan, pulang aja kita, gitu kan? Nggak usah kita refusin. Oke kok ngapain lagi? Baik, tetap berkualitas dalam keterbatasan. Tentunya kita sebagai seorang pelayan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya sudah memberikan sama seperti yang tadi paper saya sampaikan. Kakak-kakak boleh buka dari 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, kalau ngintip di spanduk yang hasil karyanya Arama ya. Ada tulisannya 1 Petrus 4 ayat 10. Tema kita kan pelayan dalam pelayanan, diangkat dari situ. Boleh kita baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat 10. Karena cuma 1 ayat, kita baca bareng-bareng ya. Biar kita percaya, maksudnya begitu. Siap ya? Ada ketemu? 1 Petrus 4 ayat 10. Kalau ada beda-beda dikit, karena saya pakai terjemahan baru 2, nggak apa-apa ya. Ya sama-sama 1, 2, 3. Layanilah seorang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pelayan baik dari Nah, ya ada yang beda. Saya baca versinya terjemahan baru 2 karena saya yakin yang mendasari adalah ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Kak, apa sih artinya melayani? Kan kita selalu bilang kita jadi guru sekolah itu melayani. Melayani itu apa sih? Nggak usah cari definisi dengan kata-kata bahasa Indonesia, cuma bukan guru bahasa Indonesia. Yang kakak pahami aja. Apakah ini membantu? Membantu siapa kak? Oke, ini konteksnya sekolah minggu, membantu anak-anak. Ada yang lain kata? Menolong sesama. Ada lagi? Memberi dengan memberi diri untuk menolong dan membantu orang lain dengan kerendahan hati. Udah satu definisi itu. Guru bahasa Indonesia ya kak. Ada yang lain kak? Ada yang lain? Baik, kalau kita yuk coba sama-sama dilihat. Saya menyebutnya melayani itu adalah sebuah nilai luhur. Ya, melayani katanya kata kerja, tapi sebenarnya melayani itu adalah sebuah nilai yang luhur, di mana kita diminta untuk mau. Kak, saya kepengen yang slide aja deh kak. Kayaknya ada yang slide deh kak. Supaya lebih gede maksudnya begitu. Ini bukan yang ini yang tadi. Oke. Melayani itu adalah nilai luhur di mana kita diminta untuk mau bersikap rendah hati dan menjadi pelayan yang siap melakukan tugas pelayanan, menerima siapa saja, baik yang kecil, yang terpinggirkan, yang papa maupun juga kepada semua kalangan di sekitar yang datang pada kita. Artinya, melayani itu adalah satu sikap nilai luhur yang kita punya agar di dalamnya kita ada kerendahan hati mau melakukan sesuatu buat siapapun tanpa pilih-pilih. Betul, kita bisa rendah hati, bisa. Tapi yang kita layani orang yang kita suka. Siapa? Anak-anak. Saya tadi ditanya ngajar sekolah minggu sama Kak Moni. Saya bilang dari umur 17 tahun, tapi sebenarnya saya ingatnya dari kelas 2 SMA saya mulai ngajar. Dan waktu itu saya belum CD. Oh belum CD bisa? Karena saya suka. Tapi saya nggak ngajar firman menyampaikan cerita, enggak. Yang saya lakukan adalah saya menemani kakak-kakak sekolah minggu, nemenin, ngajakin adik-adik nyanyi, karena saya suka. Catatan ya, bisa saya melakukan pelayanan di situ, bisa karena saya suka. Tapi kalau seandainya saya nggak suka, belum tentu, betul nggak? Nah ini yang saya renungkan baik-baik. Ternyata melayani itu nggak murni terus tiba-tiba, wah saya melayani ini beneran saya melayani. Ya iyalah, wong kamu suka, saya suka sama anak-anak, kayak saya lakukan melayani itu dengan gampang, dengan oke lah enjoy. Tadi kata, sorry kak siapa?
Kak Linda bilang zona nyaman. Ya iya, udah zona nyaman mah oke-oke aja. Udah anak-anak sekolah minggunya asik-asik. Asik tuh apa? Responnya bagus Kak. Gak berisik lagi. Tertib. Jujur saya pernah retret di GKI. Bukan karena ini ya, bukan karena saya pernah diminta melayani retretnya di sana ya. GKI Cinere saya sebut, bukan yang terbaik, tapi artinya saya sempat kaget gitu ya. Nah Kak Bosman langsung, kayaknya saya gitu. Tapi betul saya memang kaget anak-anak GKI Cinere dengan catatan orang tua yang kelas menengahnya ke atas begitu, tetapi yang terdidik saya mengatakannya. Sepanjang retret itu saya bilang, ini anak-anak sekolah minggunya baik-baik loh, manis-manis, pinter-pinter lagi. Wih, suruh ngajar sekolah minggu kayak gini mah, wah saya juga seneng. Betul Kak? Sungguh, itu kalau nggak salah kelas 3, 4, 5, 6 yang paling Kak ya. Padahal itu jenjang dimana nyebelin anak-anak itu. Serius. Karena mulai sok tahu, gede tanggung-tanggung. Kakak-kakak yang ngurus keluarganya harus tahu itu psikologinya seperti itu. Tapi di GKI Cinere kemarin saya mendapati anak-anak itu manis-manis. Entah karena takut sama Kak Bosman kali ya. Tapi nggak betul anak-anak manis. Artinya itu kondisi zona nyaman Kak Bosman. Karena anak-anaknya sudah, kalau saya bilang kategorinya terdidik. Saya nggak tahu Kak Bosman seberapa sabarnya kalau ternyata anaknya, wah kalau kata orang Batak belas. Belum apa-apa udah duduk sebentar ya sudah ada di ujung sana, tiba-tiba ada di ujung sana nggak tahu lagi. Masih mampukah kita gitu ya. Jadi betul memang melayani itu sebuah nilai luhur. Sama, ini nggak bicara sekolah minggu. Masih maukah kita melayani kalau ternyata orang yang kita layani nyinyir dengan apa yang kita lakukan. Makanya sering saya dengar kalau di gereja, udah capek saya Bu, mau melayani udah bagus, saya mau melayani masih lagi diomongin. Gua tinggal nih. Emang kita dibayar. Lebih parah lagi. Dan itu bukan kata-kata dari 1, 2, 3 gereja, banyak orang mengatakan itu. Makanya yang namanya lain sebuah nilai luhur. Ya, kita mau definisikan seperti apapun, kalau itu bukan lahir dari sebuah nilai luhur di dalam hati bahwa saya mau melakukan sesuatu untuk siapapun dan dalam keadaan apapun, sorry, kita belum bisa bilang itu sebagai melayani. Oke? Kita sepakat dulu di situ? Sepakat ya? Itu yang disebut dengan melayani. Berarti kalau yang namanya pelayan adalah orang yang bagaimana? Nah, saya sih cuma pengen mengingatkan apa yang Tuhan Yesus pernah bilang. Kak, coba naikin dikit ya Kak. Satu lagi. Nah, ini yang ngomong Tuhan Yesus bukan pendeta Kristian. Matius 20 ayat 26, jelas ya, kakak boleh periksa. Itu Tuhan Yesus bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tata tanya kan, kalau pelayan, jadi orang yang mau menjadi orang. Ya sorry kalau mengatakan pelayanmu, orang yang mau disuruh-suruh, mau dijadikan seorang suruhan, mau selalu dimintai tolong, mau diperintah. Majelis juga kan pelayan ya. Siapa majelis di sini? Coba majelis dibilang. Ada majelis di sini, katakan asik. Kalau ada majelis kita bilang apa? Pak majelis duduk di depan gitu ya. Apalagi pendeta. Duduk dia paling depan pada dia bilang pelayan. Begitu pendeta nggak dilayani, lihat aja, baru tahu, cukup tahu. Padahal katanya kita pelayan. Ya namanya pelayan mau ditaruh bagaimana, mau duduk di mana, mau seperti apa? Harusnya kalau dia punya nilai luhur tentang melayani tadi, dia punya sikap luhur yang namanya melayani di dalam dirinya, mau diperlakukan seperti apa, ya enjoy aja, karena tahu saya harus menjadi pelayan dari komunitas di mana saya ada di situ. Kak, saya pengen lihat yang ke atas. Bukan, satu lagi. Nah, tapi ini memang ada di dalam diri setiap manusia. Benar nggak sih? Manusia lebih senang jadi terkemuka, lebih senang dilayani, lebih senang
dihormati, dan itu tidak terkecuali dalam aktivitas gereja. Betul ya? Ini harus kita sadari dulu bahwa di dalam diri saya memang paling senang saya kalau dibilang orang kenal. Suka nggak suka nih, yang namanya Kak Bosman kalau datang ke gereja-gereja di Klasis Jakarta 2, woi nilainya udah tinggi, kenal, itu kan Kak Bosman, ketua komisi anak, betul ya Kak Bosman ya? Paling enak emang Kak Bosman, kan baru saya. Kita nggak, Kak Bosman nggak sendiri, saya juga begitu. Saya bilang sama anak-anak, ih, udah kayak pejabat teras saja mamamu ini ya. Saya bilang, orang Jawa tapi kamu kayak orang Batak. Saya bilang, udah kayak pejabat teras saja mamamu ini ya. Jadi waktu Natalan kemarin, kebetulan saya di PGS Kota Bogor kan ketua 2. Nah kemarin ini kebetulan, bukan kebetulan tidak pas kata itu. Ketua umum kami sakit kan, stroke. Jadi dalam persidangan yang dimandatkan sebagai pelaksana tugas ketua umum PGS saya. Jadi Natalan di Kota Bogor diundang kan, datang sebagai ketua PGS, datang kasih sambutan. Di setiap kali pulang saya bilang kayak pejabat teras mama kalian ini ya, pejabat yang duduk di teras. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya ingin mengkonfirmasi sama diri saya, nggak boleh ini menjadi sesuatu yang disebut dengan kemuliaan diri. Karena selesai kalau nanti kerjamu itu. Selalu saya jadikan itu bahan bercanda. Karena apa? Saya mulai merasa takut. Karena dalam diri saya ada itu, bukan nggak ada. Loh, datang saya dikenal sebagai ketua PGS, seorang cuek aja. Oh, gue datang nih PGS. Imagine kan gitu kan. Ketika, oh ya bu, udah saya duduk situ. Jangan, duduk di depan. Gue rasanya, ya kan? Bohong kalau tidak merasa, wah saya dihormati. Itu dasarnya manusia memang begitu, gitu ya. Jadi paham kita ya bahwa semua manusia punya dasar seperti itu, tetapi ternyata kita kan mengambil pilihan untuk menjadi pelayan yang akan melayani. Maka mari kita koreksi sekarang. Hari ini saya ingin ngajak teman-teman nanti berefleksi. Sudahkah saya punya nilai buat itu? Nah, setelah dari situ kita mau lihat, katanya kita adalah mau tetap menjadi pelayan yang berkualitas. Mari kita lihat, apa sih, Kak, buka dulu deh Kak. Lagi ke bawah. Tadi tetap ini dia saya mau bilang. Tetap kita menjadi pelayan yang berkualitas kalau anaknya kayak gini, coba bayangin. Kakaknya lari-lari, penggambarannya kayak gini. Kalau seperti ini kakak bagaimana? Nah, sudah bisa dibayangkan ya. Tetap kak bisa menjadi pelayan berkualitas. Saya tanya tentang kualitas itu apa sih kak? Coba kalian. Nah, kata berkualitas itu saya cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Katanya dia memiliki sesuatu yang bermutu atau yang berada dalam standar nilai yang teruji dan terjamin keunggulannya. Ngeri kali pelayan yang berkualitas itu berarti dengan standar nilai yang terjamin dan unggul. Wow, serem. Serius loh, saya bilang serem ini saya bukan bercanda, serius. Serem. Kenapa serem? Kita kalau mau bilang bahwa saya harus tetap menjadi pelayan yang berkualitas dalam keterbatasan, itu artinya saya orang yang punya nilai luhur tentang melayani terhadap siapapun dan standar pelayanan saya unggul dan teruji. Artinya dari pelayan dan berkualitas, kan kita menjadi pelayan yang berkualitas. Jelas kalau pelayanan memberikan pelayanan kepada sesama. Kita buka lagi Kak. Nah, pelayanan berkualitas artinya kita memberikan layanan yang kita berikan adalah layanan kepada sesama yang bermutu, atau cara dan isinya teruji mutunya. Lanjut Kak. Jadi, nah, pelayan yang berkualitas, kalau pengen dia menjadi betul-betul seorang pelayan yang berkualitas, ternyata nggak bisa tiba-tiba atau nggak bisa hanya gara-gara datang retret dia terus kemudian bisa menjadi pelayan yang berkualitas. Nggak bisa. Saya mencatat bahwa pelayan yang berkualitas adalah pelayanan yang pastinya memiliki spiritualitas yang baik dan bertumbuh. Makanya kan Tuhan Yesus bilang,
harus mau menjadi pelayan. Ayat 7 bilang, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah dia boleh menjadi hambamu. Udah jadi pelayan, jadi hamba. Wih, ini teruji banget ya nih. Jadi kalau orang udah siap seperti ini, dia siap melayani. Kakak-kakak, tadi kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 itu sampai dengan ayat 11 membuat penegasan yang luar biasa. Bahwa yang namanya melayani itu adalah anugerah Allah. Saya baca ayat 11 juga ya. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lalu 1 Petrus 4 ayat 10 tadi juga mengatakan, melayanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Saya cuma ingin mengatakan kepada kakak, kalau melayani itu ada suatu nilai luhur, maka melayani itu sesungguhnya adalah anugerah, hadiah. Kemampuan bisa melayani itu anugerah, hadiah yang Tuhan kasih. Makanya kakak-kakak semua berani mengatakan, iya, saya siap melayani. Kalau penonton udah jelas jawabannya ya, iya, dengan segenap hatiku. Jangan, ya Tuhan, ini aku utus dia. Itu anugerah. Karena tidak mungkin dengan yang tadi ya, dengan kemampuan yang teruji keunggulannya kita bisa lakukan. Kalau bukan karena itu anugerah, artinya bukan kemampuan diri sendiri. Maka supaya itu menjadi sesuatu yang benar unggul, sesuatu yang memang nyata dilihat sebagai suatu pelayanan, sehingga kita disebut benar-benar sebagai pelayan yang berada dalam pelayanan. Saya mengatakan pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang memiliki spiritualitas yang baik dan bertumbuh. Terus spiritualitas itu apa sih? Kan gitu ya. Aduh kakak, spiritualitas. Spiritualitas itu adalah bisa dibilang kualitas hidup seseorang sebagai hasil dari pendalaman dan pemahamannya tentang Allah secara utuh. Bisa juga disebut sebagai gaya hidup sehari-hari yang merupakan buah dari hubungan kita dengan Yesus yang nampak dan dirasakan dalam keseharian. Satu gaya hidup, satu memang kualitas hidup. Ada catatannya, sebagai hasil pendalaman dan pemahaman. Nah, kakak bersedia menjadi guru sekolah minggu? Kita konteksnya guru sekolah minggu dulu ya. Kita jangan nyenggol yang pernah tua, itu tanggung jawabnya sendiri. Pertanyaannya cuma sederhana. Setiap hari kakak baca Alkitab? Iya. Setiap hari kakak baca renungan? Iya. Setiap hari kakak baca Alkitab? Iya. Kadang-kadang ya. Ada yang iya, ada yang belum. Enggak. Spiritualitas tidak akan bertumbuh dan spiritualitas tidak akan baik kalau hubungan kita sama Tuhan nggak baik, Kak. Saya baru baca Alkitab doang loh ya. Karena kalau udah jadi guru sekolah minggu, nggak cuma baca Alkitab, tapi betul yang namanya saat teduh dan renungan kerjakan. Apa coba renungan dan saat teduh? Jangan sama dong jawabannya kayak anak sekolah minggu. Apa dari saat teduh? Baca Alkitab kakak. Ya anak sekolah minggu boleh, guru sekolah minggu nggak boleh. Apa coba sama saat teduh atau renungan? Kak Femi kayaknya ada hadiah nih. Ya, kita belajar mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada hari tersebut. Jadi ya hanya kita mengajar ke anak-anak, tapi kita juga harus melakukan yang menurut saja. Apa yang Tuhan mau hari itu? Ya kan, supaya kita nggak ngajarin dong, tapi kita juga melakukan gitu. Ada yang lain? Apa sih renungan dan satu duk? Tapi anak ini
Oh, oke. Terima kasih Kak Femi. Ya, menurut saya kalau saat teduh itu waktu kita khususkan untuk kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi benar-benar khusus, bukan waktu sisa, tapi memang kita sediakan secara rutin. Kalau renungan itu kan hanya bagian dari saat teduh. Di saat teduh kita membaca renungan dan berdoa, gitu menurut saya. Oke, saya hanya menaruh satu yang bagus, punya waktu yang dikhususkan. Kalau bicara jadwal, kita punya jadwal khusus. Boleh. Tadi merefleksikan, apalagi punya jadwal khusus. Ada lagi yang lain? Boleh Kak? Oke, kalau POV-nya saya, saat teduh itu saat hening yang kita gunakan setelah kita merenungkan firman Tuhan. Jadi kita benar-benar heningkan pikiran kita, hati kita, gitu. Kalau renungan itu firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, misalnya tadi pagi saya baca Alkitab sepanjang tahun gitu ya. Dari hasil bacaan saya itu saya renungkan, lalu saya refleksikan dan apa yang kira-kira inti dari pesan hari ini itu apa? Apa yang bisa saya lakukan dari pesan hari ini? Misinya apa? Dan apakah saya sudah melakukannya? Apakah saya akan bisa melakukannya atau tidak? Lalu ditutup doa, minta Tuhan memberikan kesanggupan supaya saya bisa melakukan. Kira-kira seperti itu kalau pemahaman saya. Kak, siapa namanya? Darti dari Pondok Indah. Kak Darti, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kata-kata kita luar biasa. Pertanyaan saya, kalau Kak Darti, Kak Femi mungkin sudah melakukannya. Kak, siapa satu lagi? Kak Rika sudah melakukannya, kakak yang lain seperti itu Kak. Artinya punya waktu bukan cuma baca, ya, bukan cuma baca renungannya, tetapi betul-betul direfleksikan. Ini saya bisa lakukan nggak ya? Ini sudah saya lakukan belum ya? Ini udah sering saya baca loh. Saya mau jujur ya Kak. Ini kalau kami, saya menyebutnya kami ya, kalangan pendeta. Kalau kami ngobrol-ngobrol soal ini, kadang-kadang ini jadi guyonan dan akhirnya saya dengan beberapa teman yang bisa berefleksi, kita bilang, jangan-jangan kita sendiri juga tadi gara-gara kita persiapan beda loh dengan saat teduh. Kita mungkin karena terlalu sering baca kita punya waktu saat teduh. Maka kadang ada pendeta yang bikin enak kan? Ada pendeta yang bikin jengkel ya? Kita konteksnya pelayan, sama-sama pelayan. Dan pendeta kan juga manusia. Harus diingat juga ya, posisinya sama. Sama Kak, kakak juga tiap minggu harus melayankan firman Tuhan. Seringkali kita mikir karena pegangan kita tiap hari Alkitab, lalu kita lupa untuk merefleksikan diri kita sendiri. Firman Tuhan ini bicara apa untuk saya? Bagaimana saya mengerjakannya? Kak, tadi disebut spiritualitas itu adalah kualitas hidup. Kualitas yang tumbuh gara-gara saya punya pendalaman. Karena saya punya pemahaman pendalaman itu kita baca Alkitab rutin dengan jadwal yang pasti, bukan sisa waktu ya Kak. Setuju. Saya setiap katekisasi anak-anak, satu program yang saya kerjakan untuk anak-anak adalah saya kasih PR mereka sehari, mereka harus baca 2 pasal. Saya bilang sama mereka, kalau 2 pasal kau ikuti, program saya kan katekisasi di gereja saya itu saya ambil memang 48 minggu, tapi belum dengan ujian dan sebagainya ya. Jadi artinya kalau itu dilakukan, dikerjakan, selama masa katekisasi mereka selesai kejadian sampai Wahyu. Saya mengatakannya khatam. Saya bilang, ini menurut kamu apa? Saya tulisin ya, tiap kali pertemuan, kamu merasanya apa? Lama-lama setelah di tengah saya bilang, kamu merasa nggak ibu sedang melakukan sebuah kebiasaan kepada kamu? Kalau yang cepat tanggapnya dia bilang, iya Bu. Kenapa kamu bilang ibu melakukan sebuah kebiasaan? Karena ibu selalu tanya, adakah yang menarik? Saya selalu tanya gitu. Bukan, kamu ngerti nggak? Ada nggak yang menarik dari yang kamu baca selama 1 minggu ini? Atau kamu nggak ngerti?
Karena mereka bilang, enggak Bu, sepanjang ini oke-oke aja. Oke, saya tahu, dia cuma baca. Belum paham. Ya dong, karena kalau yang baca, ada yang bilang begini, Bu, ternyata kitab bilangan kayak itu ya Bu, warta jemaat. Kok bisa kamu bilang kayak warta jemaat? Iya, ada tentang persembahan, tentang apa banyak deh. Jadi ada catatan-catatan di situ kayak model warta jemaat. Ada yang bilang begitu. Saya sendiri kaget-kaget, oh dia melihatnya ke sana. Ada lagi yang bilang, Bu, setiap kali saya baca Alkitab itu keulang gitu, kalau baca ulang lagi gitu. Seperti yang dulu Ibu ajar waktu kami katekisasi. Kok bisa ya aku melihat sisi yang lain dari teks yang saya baca itu? Berarti dia baca dan memahami, dia renungkan. Nah, kakak-kakak coba refleksikan, betul nggak? Kita cuma baca. Kalau cuma baca, kita belum sampai ke pendalaman dan pemahaman. Kualitas hidup kita belum naik gitu. Spiritualitas kita masih bisa dipertanyakan gitu. Dan berarti belum jadi gaya hidup. Nah, kalau kita mau jadi pelayan yang berkualitas, ada yang dibilang kan spiritualitasnya harus baik, harus bertumbuh. Kenapa spiritualitas harus baik? Coba Kak lihat deh Kak. Oke, sorry. Kenapa spiritualitas harus baik? Karena komunitas komisi anak yang kita layani itu bukan komunitas yang nggak berkembang. Itu progres dan perkembangannya itu beda-beda. Saya harus mengatakan anak sekolah minggu 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu dengan anak sekolah minggu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang bedanya jauh banget. Yang udah ngajar 10 tahun, 15 tahun merasakan nggak? 5 tahun yang lalu Kak, ketika mereka belum concern dengan yang namanya TikTok, Instagram, mereka belum tahu apa-apa. Tadi tuh anak muridnya Kak Monikanya bilang nanya, gunung apa Kak? Tabor. Udah meletus belum Kak? Mau jawab apa coba? Apa kita bilang? Oh, kayaknya udah ya. Sok tahu banget gitu kan? Atau kamu udah nggak usah tanya macam-macam. Boleh kita bilang begitu? Kak, aku lihat loh di TikTok katanya ada loh bekas kapalnya Nabi Nuh. Bekasnya masih ada. Bener nggak Kak? Jawabnya apa coba? Pusing kan? Tapi ya karena kata TikTok ya mereka lihat aja TikTok Kak. Banyak hal lain yang kita nggak bisa batasi mereka saat ini. Lah kalau kakak-kakak nggak punya spiritualitas yang bagus, kakak-kakak akan menyerah. Kakak-kakak nggak akan jadi pelayan yang kuat untuk tetap berkualitas. Apalagi kayak yang diceritakan ke saya ketika kami Zoom. Ada yang mana Kak Abigail ya, yang cerita bilang muridnya cuma sedikit, terus kemudian tadinya di mana sekarang berpindah jadi makin dikit dan tetap bertahan. Kalau kita nggak punya spiritualitas bagus dan kaca kita adalah GKI Cinere enak ya, selesai. Pelayanan kita akan cuma begitu aja. Kita akan murah untuk menjadi mundur. Kenapa spiritualitas kita nggak bertumbuh? Spiritualitas kita nggak baik-baik aja. Jadi Kak, kalau disebut untuk menjadi pelayan yang berkualitas, apa yang harus kita lakukan? Jelas. Yang pertama adalah perbaiki dulu spiritualitas kita. Jadi Kak, kita ngomong tentang ini karena majelis gak dukung, enggak. Kita nggak bilang tentang ini orang tua nggak dukung, enggak. Kita, saya juga koreksi ketika saya ingat, ini kenapa ya kok persekutuan di gereja kok kayak gini? Orang mau ngomong macam-macam, saya bilang enggak, ini salah saya Tuhan. Saya yang gembalanya, kakak gembala juga. Saya yang harus memperbaiki. Apa yang harus saya perbaiki? Mungkin spiritualitas saya. Spiritualitas tidak cuma sekedar tadi renungan itu tadi, tapi ada banyak hal yang bisa kita percakapkan dengan Tuhan. Karena kalau orang yang bertumbuh spiritualitasnya, tentu dia dalam keseharian, mau dalam hubungannya dengan kalau sudah menikah ya, suami istri, orang tua anak, kita nggak jadi orang yang
mudah menyerah untuk banyak hal. Di keluarga itu sekarang minta ampun loh. Saya yang ngalamin punya anak Gen Z, adalah. Tapi yang menyadarkan siapa? Anak-anak saya juga. Kenapa? Karena kami membangun bersama-sama spiritualitas. Baru saya sadar, oh iya saya nggak bisa pakai paradigma ini. Oh iya saya nggak bisa pakai cara ini. Memandang situasi kasus ini atau memandang anak saya yang ini nggak bisa. Itu nggak akan ketemu kalau spiritualitas kita nggak bertumbuh. Kenapa? Karena saya pakai ego. Nggak bisa yang namanya anak harus nurut orang tua. Tapi kalau spiritualitas kita bertumbuh, kita bisa tahu, oh ini cara Tuhan untuk saya. Saya dididik untuk menjadi sabar. Saya dididik untuk menjadi ini. Saya dididik untuk menjadi itu. Jadi Kak, betul, kita punya banyak keterbatasan dalam diri kita. Tetapi kalau spiritualitas kita bangun, terus kita tumbuhkan, maka pasti pelayanan kita akan menjadi makin berkualitas. Hanya sendiri, seorang diri, bisa kita melakukan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebelum saya ngomong, saya boleh minta tolong ya, saya akan mengganggu kakak-kakak. Boleh nggak kakak-kakak duduknya pindah? Yang satu gereja, sama-sama duduk satu gereja. GKI, geraha sendiri. GKI kan kalian datang dari sendiri kan di satu gereja kan? Tolong duduk bersama teman-teman dalam gereja. Karena itulah teman sepelayanan yang sesungguhnya. Nanti kan duduk dalam kelompok nanti. Sekarang saya kepengen kakak-kakak duduk bersama dengan teman-teman satu gereja. Ya, enggak belum, nanti. Saya minta satu gereja dulu. Udah? Coba lihat kiri kanan depan belakang sudah satu gereja. Kak, sambil duduk, sambil atur kursi. Coba lihat teman kanan kirimu, itulah teman di mana kalian bisa bertumbuh bersama dengan spiritualitas yang baik. Ini loh teman, lihat. Udah lihat ya? Atau ini aja. Ini aja. Kita nggak bisa sendiri kan? Dan nggak mungkin kita bisa bertumbuh sendiri. Karena ini konteksnya komisi anak, saya ngajak duduk bersama komisi anak. Kalau ini keluarga, saya akan ngajak duduk pasangan suami istri. Yang nggak enak saya. Masa saya mesti suruh panggil, Pak turun dulu dari surga, nggak mungkin gitu kan. Makanya tadi Bu Femi, cari dulu yang baru kan gitu. Kalau anak-anak saya akan bilang, cari orang baru. Ini temanmu di dalam komisi anak. Di mana kamu bisa bertumbuh secara spiritualitas bersama. Dan itu harus dilakukan. Maka pertanyaan saya, teman-teman punya persiapan kan di gereja? Kalau persiapan, adakah space waktu untuk kita bersama-sama memahami materi ajar yang mau kita sampaikan, tetapi bicara dulu untuk diri sendiri? Ada? Selalu dalam persiapan begitu? Minta sama penderanya atau kakak yang membimbing persiapan. Refleksikan dulu itu, kalau bahasa saya ya, kalau orang IKIC pernah persiapan sama saya bilang, harus bicara dulu sama kita. Kalau yang mau kita sampaikan belum bicara sama kita, duh, mau ngomong apa Kak? Saya sampai hari ini, kalau saya naik di atas mimbar, dari ribuan kali saya naik di atas mimbar, jujur, nggak pernah nggak keringet dingin saya pasti. Kenapa? Itu pedang yang dibilang bermata dua benar. Kalau saya ngomongin itu, jangankan kok di atas mimbar, di sini aja nih bicara spiritualitas. Ada di depan saya yang bilang, spiritualitasmu bagaimana? Harus hidup dulu dalam diri saya, sama. Jadi kalau kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan, kadang merasa kayaknya nggak nyampe nih, adik-adik kayaknya nggak ngerti nih. Bukan nanya
kamu persiapkan. Itu sudah hidup belum dalam dirimu? Kita mau ngomong tentang, jadi adik-adik kita harus mengasihi. Salah satunya adalah kita mengampuni. Jadi kalau ada teman yang nakal, kita nggak boleh marah. Tanya, sudahkah betul saya mengampuni? Jangan-jangan tadi di rumah baru ribut sama suami, atau mau ribut sama mama di rumah, atau masih ada gondok sama temen. Jangan-jangan sama teman sepelayanan juga. Ih, aku udah persiapan, dia mah gak mau persiapan, dia bener. Capek deh. Kalau kita mau melayani itu harus kita singkirin tuh yang kayak begitu-begitu. Makanya kalau teman-teman merasa, aduh kok kurang begini, jangan cari kesalahan di luar sana, koreksi diri dulu. Spiritualitas kita harus tumbuh dulu kalau kita mau jadi pelayan yang berkualitas. Nah, setelah tadi persiapan harus bicara tentang diri kita. Firman yang mau sampaikan harus bicara tentang diri kita dulu. Yang kemudian, kakak punya nggak yang namanya, saya menyebutnya istilahnya persekolahan fellowship antara guru sekolah minggu. Fellowship itu bukan makan bareng, hangout bareng, liburan bareng, kayak teman-teman Cinere itu saya pengen banget ikut liburan bareng tuh camping, tapi bukan itu gitu ya. Tapi kalau di dalam jalan-jalan ada di dalamnya kita bisa duduk untuk sharing, bukan sharing tentang sekolah minggu, tentang kita dari hati ke hati. Punya nggak? Jangan-jangan temanmu yang melayani sama kamu dalam satu kelas punya kesulitan dan kamu nggak tahu. Punya nggak? Pernah nggak? Ada nggak? Itu yang harus kita bangun. Jadi saran saya sebaiknya sebelum persiapan sekolah minggu kalian dulu aja fellowship dulu. Doa sama-sama supaya kalian bersahabat. Hati kalian ini dimampukan Tuhan untuk melayani. Baru nanti pendetanya datang siap untuk materi. Baru di situ kita bisa sama-sama koreksi. Oh iya, saya harus perbaiki ini, harus perbaiki ini. Kalau sudah kayak gitu, kalian akan dengan mudah untuk bisa menyampaikan firman Tuhan sama adik-adik. Mau usianya bayi kek, mau usianya gede kek, akan dengan mudah. Kenapa? Karena udah relate dengan diri sendiri. Mau cerita apapun, mau nyampein apapun, kita bisa. Kenapa? Kita mau? No. Kita tahu Roh Kudus itu yang memimpin. Kan ada yang diajak juga sama kayak di atas mimbar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Benar, Kudus? Roh Kuda. Kenapa saya bilang Roh Kuda? Kita bilang Roh Kudus, tapi ketika firman Tuhan menyentuh, dan lagi nyindir gue. Kayak dia udah bikin aja. Iya, saya bisa khotbah, materinya sama, bahannya sama. Ketika di gereja orang, Ibu Pendeta terima kasih, kami terbangun di gereja. Saya bilang, Ibu Pendeta lagi nyindir saya ya, mati aku. Emang dia kenapa? Saya bilang, kan dia lagi ada masalah, persoalannya dia belum pernah pastoral sama saya, kok saya jadi nyindir ya? Jadi pusing saya, sungguh. Dan jangan sampai kita juga begitu gitu loh, kita juga jadi merasa tersindir. Loh, kita di guru sekolah minggu dengar firman Tuhan jadi merasa tersindir. Berarti spiritualitas kita sebagai seorang pelayan pertanyaan. Dah, masalah aku duduk sama temennya. Sekarang untuk berbicara. Saya minta kalian boleh ngomong apa aja tentang diri dan tentang saksinya. Kalian bisa hari ini mau cerita apa yang mau kamu ceritakan dengan temanmu satu gereja. Yang kesulitanmu untuk bisa mengajar sekolah minggu, untuk kesulitanmu untuk sedia mengajar sekolah minggu, untuk kesulitanmu bisa bercerita dengan baik. Apa yang menjadi sebab, silahkan kamu berdiskusi dengan saya. Cuma kasih waktu 10 menit, gak usah lama-lama. Ternyata ada banyak kesulitan, ada banyak hal. Jangan dulu, jangan bergeser dulu. Lihat saja di belakangnya masing-masing. Ada banyak kesulitan kita ketika kita kepengen bisa melayani. Dan ternyata obrolan kita asik ya. Kalau kita punya waktu dengan teman, sepelayanan bisa ngobrol, bukan bicara tentang program, bukan bicara tentang besok mau cerita apa. Betul?
Kak, boleh saya minta, saya hitung sampai 3 nggak pernah ada suara? Boleh ya? Dan kanan itu ada di mana ya? Nah, saya membutuhkan kakak. Kalau saya kan ke posisi kan. Iya, saya kepengen saya tutup ini dengan saya kepengen kakak-kakak saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita semua bisa menjadi pelayan-pelayan yang mau dibuat Tuhan jadi pelayan yang berkualitas. Kak, siapa? Kak Rere, mendoakan Kak. Semangat. Mau doanya sama, doakan temanmu yang di sebelah kanan, sebelah kanan arahnya ya. Supaya temanmu menjadi pelayan yang berkualitas, yang mau dibentuk bersama di gereja tersebut ya. Masmu, kita bilang melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Boleh kita melayani sambil bernyanyi dengan sikap berdoa. Melayani lebih sungguh. Jangan lepaskan tanganmu dari sahabatmu. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Setelah ini silakan berdoa searah jam-jam. Silakan ditentukan dari siapa mulai berdoa. Melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Silakan berdoa. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Sebenarnya satu-satu ya, kita Teman-teman yang sudah selesai berdoa, tepuk pundak temanmu dan katakan terus semangat melayani. Terus semangat melayani. PR ya teman-teman, jangan tidak dikerjakan lagi. Yang seperti ini teman-teman, yang seperti ini teman-teman di gereja masing-masing supaya spirit kalian dibangun bersama, ada kekuatan bersama. Sekali lagi tanya melayani bersungguh. Nanti silahkan dalam obrolan ceritakan sama teman komitmenmu apa untuk pelayanan lebih lanjut yang lebih bagus di gereja kalian masing-masing. Saya berdua buat kalian semua.
kasih. Bersyukur kami malam hari ini Tuhan. Di saat kami berbicara, kami ingin menjadi pelayan yang berkualitas, yang kualitasnya teruji. Ternyata kami sadari ada spiritualitas kami yang terganggu Tuhan. Dan itu karena hal-hal yang terjadi dalam diri kami, di dalam komunitas kami, di dalam persekutuan kami. Karena itu Bapak, kalau malam hari ini kami boleh mengakui bersama dan melihatnya bersama. Lalu kami jujur dengan rekan sepelayanan kami dalam satu gereja. Sungguh kami lega Tuhan. Kami lega, kami bisa saling mendoakan. Kami lega, kami bisa mendengar apa yang menjadi kesulitan teman kami, dan teman kami boleh mendengarkan kesulitan kami. Untuk selanjutnya Bapak, tolong kami semua agar bukan cuma tahu kesulitan satu dengan yang lain, namun kami boleh saling menopang agar pelayanan kami di sekolah minggu, di Komisi Anak GKI Jakarta 2, di Klasis Jakarta 2 boleh berjalan lebih baik lagi ke depan. Kami rindu anak-anak kami di GKI Klasis Jakarta 2 benar-benar boleh bertumbuh dalam pelayanan kami Tuhan. Karena itu Bapak, kami mohon izinkan kami semua guru-guru sekolah minggu juga boleh bertumbuh dalam spiritualitas kami, dalam keimanan kami, dalam pengharapan kami pada Kristus. Dan kami bertumbuh bersama dalam komunitas kami, agar komunitas guru sekolah minggu menjadi komunitas yang menyenangkan, komunitas yang menarik, sehingga banyak orang menjadi resah ketika tidak menjadi bagian dari kami untuk bersama-sama melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebersamaan membangun komunitas yang baik terus kami kerjakan di gereja kami masing-masing. Karena kami mau semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi pelayan yang berkualitas seperti yang Tuhan Yesus kehendaki terjadi dalam diri kami. Terima kasih untuk anugerah di mana kami boleh melayani, karena kami tahu hari ini keadaan kami melayani saat ini dengan situasi kami itu adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan beri. Karena terima kasih Bapak, ajar dan didik kami terus untuk bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan beri bersama dengan teman-teman kami di gereja kami masing-masing dan di lingkungan komunitas guru sekolah minggu GKI Klasis Jakarta 2. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami serta pelayanan kami. Amin. Semangat teman-teman. Yang banget Bu, yang akan kami bawa Bu untuk perubahan di mengajar di GKI Serpong. Kita beri kostum buat Ibu. Mantap banget Ibu bawa ibunya, makjub gitu ya Bu ya. Dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan, bener banget nih kayak gini nih harusnya banyak banget rencana dan ide-idenya. Dan satu hal lagi, apa yang sudah Ibu sampaikan terutama pada saat refleksi tadi itu membuat kami kembali recall gitu Bu, apa sih tujuan pelayanan kamu sih? Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Ada yang mau evaluasi itu tadi evaluasinya baik. Kalau apa ya nggak baik-baik. Kalau seandainya ada yang sesuatu mau disampaikan nggak apa-apa kan? Saya dengan sukacita. Gak usah malu, gak apa-apa. Gak usah takut kalau itu gak baik, gak apa-apa. Nanti ada perbaikan segala sesuatu. Baik. Oh, ada. Tadinya kan di awal saya pikir kan kualitas keterbatasan itu kualitas di tengah keterbatasan, selain itu di spiritualitas kita, tapi juga di di kuantitasnya gitu, kuantitas guru sekolah minggu ini. Kadang memang kan ada teman-teman yang mereka berjuang dengan cuma segelintir orang, tapi harus mengajar banyak gitu. Nah, banyak juga itu yang maksud saya tadi Bu, berkualitas di tengah keterbatasan selain yang spiritualitasnya, tapi kuantitasnya itu mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Kak Bemi. Saya berharap kalau spiritualitas kita tumbuh, komunitas kita menarik,
Kan banyak orang. Ikut melayani. Dia Bu Femi yang sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bu Femi. Baik, sekali lagi terima kasih kakak-kakak semua untuk respon dan segala sesuatunya. Tuhan kiranya memberkati kakak. Semangat! Tetap semangat melayani Ampun berkati. Ada 3 hadiah. Nah, ada 3 hadiah. Saya bingung dari tadi siapa saya kasih. Tapi tadi ada yang ngomong tentang saat teduh kakak yang dari Pondok Indah ada Kak Bangga, terus Kak dari Sukabumi mangga ada kehandap katanya begitu. Satu lagi Om Femi. Oke, saya kasih ke kakak-kakak ya yang tadi maksudnya kepada terima kasih, saya kembalikan ke MC.